Diawali saat Sarah dan Bom yang melihat Ma yang juga melihat mereka dan mengajak Sarah untuk balapan menuju kantor dengan mobil hedonnya. Mobil Ma yang sudah terparkir dengan seenaknya di parkiran bergegas Sarah meminta Bom untuk keluar dari mobil. Dia pun memarkirkan mobilnya dengan telaten tepat mepet di samping mobil Ma, membuat Bom pun amat takjub. Sementara itu bersama selingkuhannya, Yulsung yang mengangkat telepon dari istrinya yaitu Sarah. Dia pun lalu pamit pergi kepada Yumi. Menghadiri acara ultah mertuanya pemilik firma hukum Chayul, Sarah tertegun karena meja keluarga tidak terdapat namanya. Maupun sebagai karyawan firma hukum Chayul memperhatikan Sarah yang terasa seperti diabaikan oleh mertua dan juga suaminya. Dia pun membuat gosip bersama rekan kerjanya. Mengunjungi ibunya, Sarah menikmati mie buatan ibunya, mendengarkan curhatan dari ibunya yang bersyukur bahwa Sarah menikahi Yulsung yang telah memberikan restoran tempat ibunya mencari nafkah. Sarah lalu pulang dan menyapa mertuanya, namun mertuanya yang mengendus bau makanan meminta Sarah untuk bebersih terlebih dahulu karena mengetahui Sarah telah menemui ibunya. Sarah melihat Seyun, anak semata wayangnya yang telah tertidur, membuatnya semangat kembali. Esok hari, Sarah diminta mertuanya untuk menangani kasus Taehyuk, seorang dokter bedah atas gugatan istrinya yaitu Jamie, yang meminta cerai atas perlakuan KDRT kepadanya. Mertuanya menyatakan bila Sarah menang dalam kasus ini, maka posisi direktur utama firma hukum Chayul akan diisi oleh Sarah. Persidangan berlangsung dengan pembeberan bukti KDRT yang dialami oleh Jamie. Namun sebagai pengacara Taehyuk, Sarah membeberkan pula bukti KDRT yang dialami oleh Taehyuk, membuat komplain Jamie di ruang sidang karena dia tidak pernah melakukan itu. Mengabaikan Jamie, Sarah menyatakan pada hakim atas hak asuh anak yang harus diserahkan kepada Taehyuk karena menurutnya seorang tutor profesional akan mendidik anak itu. Sarah pun meminta hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, mengingat kedua orang tua melakukan tindak kekerasan. Namun pengacara dari Jamie memperlihatkan bukti saat Taehyuk menggoda pimpinan Chayul, yang tak lain adalah mertua Sarah, di dalam lift, membuat Taehyuk pening seketika. Sarah lalu berkunjung ke klinik bedah milik Taehyuk yang tengah dilakukan penggeledahan oleh kejaksaan. Sarah pun hanya bisa terdiam saat Ki Jun menjelaskan semuanya. Sampai di kantornya, Sarah diberitahu Pom bahwa posisi direktur telah diberikan kepada Ma. Di toilet, Jamie mendengar Sarah dengan seksama yang menyatakan bahwa video Taehyuk yang menggoda pimpinan Chayul hanya pengalihan agar Taehyuk tidak diketahui memiliki kelainan penyuka sesama. Setidaknya jika semua diungkap, maka otomatis harta gono gini dan hak asuh anak akan jatuh kepada Jamie. Jamie yang tak menyangka hanya bisa bersyukur akan informasi yang didapatnya. Dalam persidangan, bukti kelainan Taehyuk yang diungkap membuat Taehyuk meminta Sarah sebagai pengacaranya untuk membelanya. Di ruangannya dengan santai menonton berita, pimpinan Chayul dihampiri Sarah yang cemas akan nasib dirinya, yang membeberkan cap tanda tangannya untuk tanah atas pembangunan sekolah internasional yang ternyata itu ilegal. Yulsung yang menghampiri mereka meminta istrinya agar berhati-hati. Mertua Sarah hanya meminta Sarah agar bersiap atas apa yang akan terjadi akibat hal ini. Berada di penjara menjadi tahanan, Sarah dikunjungi suaminya yang memintanya untuk bercerai dan memperjelas bahwa Seyun akan dia asuh dengan baik. Sarah yang tidak habis pikir akan nasibnya diminta Yulsung untuk mengabaikan perceraian ini dan akan masih menganggap Sarah sebagai istrinya. Dipastikan akan kembali bersama setelah dia berhasil menaklukkan ibunya, membuatkan sekolah hukum dan kota Chayul untuk ibunya. Yulsung yang telah bercerai dari Sarah diminta ibunya untuk menikahi janda kembang anak anggota dewan. Kondisi berbeda dialami ibu Sarah yang hanya membuka kedai kecil dibantu oleh pekerja paruh waktu yang meminta izin pulang cepat karena harus bekerja di tempat lain. Pernikahan Yulsung dan juga Ji-in berlangsung dengan mewah, namun di lobi ada seorang wanita yang ternyata itu adalah Yumi, mengamuk meminta bertemu dengan Yulsung.
Di ruangannya, Ki Jun diberi materi kasus kematian dari Yumi yang meniadakan diri tadi malam. Dibaca secara seksama, orang yang ditemui terakhir oleh Yumi adalah Yulsung yang mengaku bahwa Yumi adalah penguntitnya. Melihat berita mengenai Yumi yang dipastikan meniadakan diri, namun kakeknya melakukan protes di depan kejaksaan agar dilakukan penyelidikan ulang. Pekerja paruh waktu langsung memperlihatkan video dari ponsel miliknya yang tidak sengaja terjatuh saat dia bekerja paruh waktu di pesta mewah Yulsung kepada Ibu Sarah. Terlihat dalam video itu Yulsung diminta Yumi untuk mengcancel pernikahannya dengan Ji-in, karena jika tidak dia akan menyebarkan foto juga video mesranya dengan Yulsung. Dalam video terlihat Yulsung meminta bawahannya untuk membereskan Yumi. Hal tersebut membuat Ibu Sarah tak menyangka jika mantan menantunya sebejat itu. Menikmati makan malam keluarga, Yulsung pun dihubungi oleh jaksa Ki Jun, meminta bertemu karena ada beberapa hal yang ingin ia tanyakan mengenai Yumi. Yulsung dengan arogan menyatakan dia akan menghubungi kepala kejaksaan nanti, karena saat ini dia terlalu sibuk. Hari berbeda menemui kepala kejaksaan, Yulsung meminta jangan melibatkannya atas kematian dari Yumi. Kepala jaksa lalu meminta Yulsung agar lain kali bisa menelponnya. Tidak perlu datang ke kantornya. Yulsung pun hanya bisa tersenyum. Sementara itu, Ibu Sarah ke kantor kejaksaan meminta resepsionis kejaksaan mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan jaksa yang menangani kasus Yumi. Diketahui oleh Yulsung yang langsung menghubungi mantan mertuanya, yang menoleh dan melihat keberadaan dari Yulsung. Saat itu Ki Jun yang mendapatkan telepon mengenai ada informan yang ingin menemuinya, memberikan bukti kasus Yumi, terlihat melihat Yulsung di hadapannya. Ibu Sarah yang menunggu jaksa Ki Jun diminta seorang pria untuk mengikutinya, karena jaksa Ki Jun ingin menemuinya. Ki Jun lalu datang ke resepsionis hendak menemukan informan kasus Yumi. Namun resepsionis menyatakan ibu tersebut terlihat pergi bersama seorang lelaki. Ki Jun pun mencari namun tidak melihat perwarakan informannya. Bersama resepsionis ke ruang CCTV memantau informan kasus Yumi yang ternyata telah pergi keluar bersama lelaki tersebut. Di dalam penjara, Sarah dikunjungi oleh Jamie yang terlihat segar mengungkapkan bahwa hidupnya indah setelah bercerai dan meminta Sarah untuk bekerja untuknya menjadi pengatur perceraian. Menjadikan para wanita yang teraniaya sukses seperti dirinya. Namun Sarah berujar dia akan mempertimbangkannya dahulu. Di dalam tahanan melihat foto anaknya, Sarah diberitahu sipir bahwa harus melakukan cuti karena ibu Sarah telah tiada. Dengan tergopoh-gopoh, Sarah datang ke pemakaman ibunya. Dijelaskan Bom bahwa ibu Sarah mengunjungi pabrik lama ayah Sarah dan ditemukan tiada, dilansir karena melompat. Membuat Sarah pun tak menyangka dan amat bersedih. Bom pun bergegas menenangkan Sarah. Saat itu Yulsung menghampirinya selaku perwakilan keluarga, namun Sarah memberontak, meminta Yulsung untuk pergi. Yulsung pun menenangkan Sarah. Dalam diam, Sarah melihat mantan suaminya menyambut tamu yang melayat. Bom lalu memberikan barang milik ibu Sarah yang didapatkan dari kepolisian. Terisak menangisi kepergian ibunya, Yulsung menenangkan Sarah, namun Sarah masih tak sudi akan adanya keberadaan dari Yulsung. Malam hari Yulsung menghadiri komunitas 5 anggota, salah satunya adalah Profesor Wong Jin. Mengobrol bersama Kwon, Ki Jun membahas Profesor Wong Jin yang akan menjadi saksi kasus dari kematian Yumi, karena Profesor Wong Jin adalah salah satu orang yang terakhir dihubungi oleh Yumi. Disinyalir Yumi tengah menempuh pasca sarjana di universitas tempat Profesor Wong Jin bertugas. Saat hendak menemui Profesor Wong Jin, tiba-tiba Ki Jun dan Kwon dikagetkan dengan Profesor Wong Jin yang menjatuhkan diri terjun sendirian. Esok hari, para pendemo sudah berada di kantor kejaksaan. Mereka mengutuk investigasi paksa yang mengorbankan Profesor Wong Jin yang terbaring koma di rumah sakit. Ki Jun menjelaskan kepada pendemo bahwa Profesor Wong Jin dalam penanganan medis. Dia pun berdoa untuk kesembuhan sang profesor. Namun Ki Jun malah diperlakukan buruk oleh para pendemo. Pergi ke rumah sakit tempat Profesor Wong Jin mendapatkan perawatan, Ki Jun melihat atasannya tengah klarifikasi dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Ki Jun langsung menerobos pewarta dan menjawab pertanyaan dari para wartawan. Dia menegaskan bahwa investigasi kasus Yumi tidak ada paksaan dan menyatakan bahwa sebagai jaksa yang jujur, kali ini dia akan menghalau atasannya yang hendak naik pangkat dengan mempersulit penyelidikan kasus Yumi.
Kijun pun berjalan santai keluar, dia dihampiri atasannya yang amat tak menyangka seberani itu Kijun kepadanya, apalagi di depan media. Kijun pun menyatakan bahwa ia sudah siap akan segala konsekuensi. Sementara itu, Sarah yang sudah menghirup udara bebas, dia dijemput oleh Jamie dan mengajaknya makan super enak. Sarah lalu mengutarakan persetujuannya akan melakoni kerjasama dengan Jamie, membuat perusahaan firma untuk layanan kasus perceraian. Membuat antusias Jamie. Sementara itu, Kijun membereskan barang-barangnya mantap untuk resign. Berada di kantornya bersama dua stafnya, Sarah kedatangan tamu calon kliennya. Dia adalah Juwon, istri dari pewarta berita Jaeguk, yang mantap untuk bercerai karena suaminya melakukan pelecehan seksual terhadap Seomin, seorang penata gaya rambut. Mendapatkan telepon dari anaknya yaitu Suji yang meminta maaf membuat Juwon berpikir negatif. Dia yang sampai bersama tim Sarah di sekolah Suji, tak menyangka melihat anaknya berada di atap gedung. Sarah yang mencoba menenangkan Suji dan berujar bahwa dia tidak tahu ibunya begitu menderita. Sampai mengakhiri hidupnya melompat dari atap gedung, menantang untuk Suji bergegas melompat, dan mengingatkan ibu Suji yang pasti akan merasa sedih sendirian menjalani hidupnya karena kehilangan Suji. Suji yang lunglai, dia pun hampir terjatuh bergegas Sarah dan timnya menolongnya. Di kantor, Bom mengutarakan bahwa Suji dilecehkan oleh para netizen yang kemungkinan membuatnya stres dan hendak mengakhiri hidup. Sementara itu, Daegi menjelaskan bahwa Juwon seorang penulis terkenal dengan novel bestseller yang diminati kalangan perempuan. Bom menambahkan bahwa Juwon mengunggah chat personal Seomin dan juga Jaeguk yang tampak mesra. Mereka lalu kompak menyetujui mengambil kasus perceraian dari Juwon. Malam hari, Jamie datang ke kantor memberikan CV pengacara yang akan direkrutnya. Sarah begitu kaget melihat CV tersebut karena ia adalah Kijun yang dikenalnya seorang jaksa, mantan kekasihnya. Jamie menjelaskan bahwa Kijun telah resign menjadi jaksa dan sepertinya dia adalah lelaki yang berbakat dalam bidang ini. Mengadakan meeting dengan komunitas 5 anggota kecuali Profesor Wong Jin, Yul-sung mengumumkan membubarkan komunitas ini. Karena menurutnya dia akan bertindak sendiri, begitupun dengan para anggota komunitas. Yul-sung pun menyatakan bahwa mereka harus menganggap tidak saling kenal. Dan mengenai investasi anggota yang sudah ada padanya untuk sekolah hukum, Yul-sung akan tetap memberikan keuntungan. Bertemu dengan Kijun, Sarah yang telah menginterview Kijun meminta agar Kijun menolak tawaran pekerjaan dari atasannya. Karena menurutnya firma solusi tidak cocok dengan Kijun. Apalagi mengingat Kijun adalah mantan kekasih yang ditinggal menikah oleh Sarah. Kijun lalu menyatakan saat ini dia hanya ingin mencari nafkah dan berbisnis dalam pekerjaan dengan Sarah. Bekerja di hari pertama, Sarah menyatakan kepada Kijun bahwa tidak seharusnya mereka satu kantor. Kijun pun menyatakan jika dalam 3 bulan Sarah tidak nyaman satu perusahaan dengannya, maka Kijun akan mengundurkan diri. Di kantornya, Ma melaporkan kepada Yul-sung bahwa pengacara istri kliennya adalah Kijun dan firma hukum solusi di bawah naungan Sarah. Mendengar hal itu, Yul-sung meminta Ma untuk memenangkan kasus perceraian pewarta berita Jaeguk. Dia pun meminta Kim untuk mencari tahu ada kaitan apa Kijun dengan Sarah. Hendak menemui anaknya, Sarah yang tidak dibukakan pintu, dia hanya bisa menunggu di luar. Mencoba masuk kembali, Sarah dihampiri ART yang menginformasikan bahwa Sehyun tidak ada di rumah karena bersekolah di sekolah internasional. Sarah yang tidak mempercayai itu, dia pun bergegas mencari anaknya. Namun sang ART berujar dia sudah menghubungi polisi dan kemungkinan segera akan datang. Dengan lesu, Sarah pergi keluar kembali dan terlihat Sehyun bersama pengasuhnya memakai headset. Esok hari digemparkan dengan berita tragedi Jaeguk yang mendapatkan serangan dan ditemukan tidak sadarkan diri tengah mendapatkan perawatan rumah sakit. Kabar tersebut terdengar oleh Sarah yang menaiki taksi yang langsung menghubungi Bom untuk menyelidiki tragedi Jaeguk ini. Di kantor, Bom menjelaskan mengenai temuannya lewat CCTV sekitar TKP. Di mana Juwon terlihat ada di TKP dan sekitar 7 menit Seomin terlihat ada di TKP. Bertemu dengan Juwon, Sarah mendapatkan penjelasan bahwa sehari sebelum tragedi Jaeguk, dia melihat pesan masuk di ponsel suaminya bahwa Seomin akan ke apartemen suaminya jam 1 siang.
Untuk itu dia hendak menemui Seomin, namun niatannya diurungkan karena tak mampu bertatap dengan Seomin. Sarah lalu menyatakan bahwa dia mundur menjadi kuasa hukum Ju-won. Melihat berita di televisi, Sarah dan timnya mengetahui fakta bahwa Jae-guk yang telah siuman memberikan penjelasan dia diserang oleh orang yang tidak dikenalinya. Esok hari, Ju-won jujur kepada Sarah bahwa dia terpaksa menikahi Jae-guk karena tengah mengandung, akibat pelecehan yang dialaminya di masa lalu oleh Jae-guk. Dia pun meyakini Seomin bernasib sama sepertinya. Untuk itu dia ingin bercerai dari Jae-guk, dan juga meminta Sarah tetap menjadi kuasa hukumnya. Sarah seketika mengingat momen saat ia mengetahui mengandung dan terpaksa meninggalkan Gi-jun dengan menikahi Yul-sung, ayah dari anak yang dikandungnya. Hari berbeda bertemu dengan Seomin. Sarah meminta Seomin untuk bekerja sama dengan Ju-won, membuat jera Jae-guk. Gi-jun lalu memberikan kartu namanya bila diperlukan oleh Seomin. Ju-won lalu menemui suaminya bersama dengan Seomin yang menyatakan akan mengungkapkan pelecehan yang dilakukan Jae-guk di masa lalu kepada Ju-won, dan akan menjadi bukti kebenaran pelecehan yang menimpa Seomin di masa sekarang. Jae-guk pun mengingatkan istrinya akan nasib dari Suji bila mengungkap fakta di masa lalu. Ju-won hanya menyatakan dia sudah siap lahir batin untuk bercerai dengan Jae-guk dan mempersiapkan mental Suji akan fakta yang harus anaknya ketahui. Beberapa hari berlalu, Sarah dihubungi oleh Ju-won yang berterima kasih kepada Sarah akan bantuannya sampai ia berhasil lepas dari ikatan pernikahan dengan lelaki peleceh. Ju-won lalu pamit karena ia akan pergi meninggalkan Korea bersama Suji, anak semata wayangnya. Kondisi berbeda terlihat dari Ji-in yang menyaksikan berita ayahnya ditangkap karena kasus korupsi. Ponselnya yang berdering membuat dirinya merinding karena orang asing mengirimkan video mesumnya bersama kekasihnya di masa lalu. Ji-in lalu mendapatkan telepon dari orang yang tidak ia kenal yang memintanya tebusan 300 juta won. Saat itu Ji-in terkaget-kaget melemparkan ponselnya melihat Yul-sung datang menghampirinya. Tanpa disangka, mertua Ji-in mengetahui fakta video mesum tersebut dan meminta agar Ji-in mengakhiri pernikahannya dengan Yul-sung. Karena menurut pimpinan Jayul, selain video yang didapatnya akan menjadi heboh bila masyarakat tahu membuat image negatif Ji-in. Dan pastinya saat ini ayah Ji-in sudah tidak memiliki pengaruh lagi karena menjadi napi korupsi. Hari berbeda, Ji-in datang ke kantor Firma Solusi. Dia berbincang dengan Sarah yang menceritakan kisah pahitnya yang menikahi Yul-sung dan terjerat video mesum yang diketahui oleh Yul-sung membuatnya tengah diceraikan Yul-sung. Dan meminta bantuan Sarah juga untuk menjadi kuasa hukumnya. Ji-in pun berjanji akan mengupayakan Sarah untuk bertemu dengan Sehyun. Meeting dengan timnya, Sarah menjelaskan bahwa Ji-in tidak akan menerima harta gonogini atau tunjangan apapun dari Yul-sung, seperti halnya dirinya, karena semua harta atas nama Chayul. Menyesalkan akan anggota timnya. Sarah lalu pergi bersama Ki-jun, memintanya untuk bekerja sama mengambil USB berinisial di ruangan Yul-sung. Berbincang dengan mantan suaminya di ruangan mantan suaminya, Sarah menjelaskan bahwa ia kini menjadi kuasa hukum dari Ji-in. Yul-sung pun mempertanyakan mengapa mantan istrinya ini mencampuri urusannya sekarang, apalagi menangani kasus perceraiannya, dengan menjadi kuasa hukum dari istrinya. Saat itu Ki-jun mengendap masuk mencari USB berinisial, yang setelah menemukannya, Ki-jun tanpa sengaja memencet tombol lampu, membuat lampu di ruangan Yul-sung menyala seketika. Yul-sung terheran-heran hendak ke meja kerjanya, namun kala itu Sarah memanggilnya dengan sebutan sayang. Pandangan Yul-sung tertuju kepada Sarah yang tak menyangka dan mengajaknya untuk menjalin bahtera rumah tangga kembali. Sarah yang membenarkan baju Yul-sung menyatakan bahwa Yul-sung harus memberikan tunjangan untuk Ji-in. Sarah pun pergi meninggalkan ruangan. Daegi yang ahli IT, dia berhasil membuka USB berinisial yang berkode. Sarah dan juga timnya sangat bahagia karena berhasil membuka file USB berisi video mesum Ji-in dan langsung menghapusnya. Sarah pun lalu menginstruksikan agar timnya dapat menangkap pelaku penyimpan file asli dari video ini. Hari berbeda, Hui-jin karyawan baru Firma Solusi datang menyapa Ki-jun yang disambut baik oleh Sarah. Ki-jun lalu mengantar Hui-jin ke ruangan kerja Hui-jin. Sementara itu, Yul-sung menemui Yong-e dari Partai Hanjo untuk mendaftar kandidat anggota dewan. Di kediaman Ji-in, Sarah yang menunggu di luar gerbang, sementara Ki-jun masih melakukan konsultasi hukum dengan Ji-in. Seketika pandangan Ki-jun teralihkan melihat Sarah yang diculik. Ki-jun pun mengejar mobil penculik Sarah.
Di dalam mobil, Sarah mencoba melawan penculik yang menyangkanya adalah Ji-in. Mobil penculik yang berhasil dihalangi oleh mobil Ki-jun. Bergegas Ki-jun melawan para penculik dan seketika penculik pun kabur membawa mobilnya. Melihat baju Sarah robek, Ki-jun meminjamkan jasnya, membuat Sarah tidak fokus. Di ruangan Yul-sung, Kim yang memperlihatkan foto Ji-in kepada preman suruhannya mengetahui fakta bahwa para preman salah tangkap. Membuat Yul-sung pun janghet dan menyuruh mereka semua pergi. Sementara Bo meminta rekannya anggota polisi untuk melacak preman yang menculik Sarah dengan memberinya sketsa wajah preman itu. Di sebuah kafe, Ji-in hendak menyerahkan uang sesuai dalam goodie bag, sesuai instruksi pemeras. Diperhatikan oleh Ki-jun dan juga Sarah. Dengan cekatan, Ki-jun hendak menangkap sang pemeras bertopi. Sarah pun menyuruh timnya untuk bersiap. Seketika pemeras itu kabur, dikejar oleh mereka. Daegi yang berhadapan dengan pemeras itu seketika terdiam membuat sang pemeras berhasil kabur. Mengunjungi Profesor Wong Ji. Di rumah sakit, Ki-jun melihat Kim keluar dari ruangan Profesor Woo-ji. Ki-jun yang diabaikan oleh istri dari Profesor Wong Ji tetap memberikan uang untuk digunakan oleh keluarga Profesor Wong Ji. Namun istri Profesor Wong Ji bersikap kasar meminta Ki-jun untuk pergi. Berbincang dengan anak dari Profesor Wong Ji, Ki-jun dikagetkan dengan kabar bahwa ponsel Profesor Wong Ji telah diberikan kepada Kim yang sudah mengurus keluarga Profesor Wong Ji selama Profesor Wong Ji koma. Namun anak Profesor Wong Ji ini tidak bisa menjelaskan lebih jauh latar belakang dari Kim. Di parkiran, Ki-jun melihat Kim dengan seksama. Dia lalu membuka ponselnya menyamakan Kim yang dia lihat langsung dengan orang yang berfoto bersama Yul-sung dan juga Ji-in di dalam galeri grup solusi. Daegi yang menodongkan senjata tajam meminta pemeras yang ternyata kakaknya yang telah meninggalkannya. Bergegas meminta file asli video Ji-in pada kakaknya. Masuk ke tempat teman kakaknya, bergegas Daegi berperilaku kasar dan mengambil harddisk file Ji-in, juga menghancurkannya. Malam hari, Hui-jin bertemu dengan Yul-sung mencoba menggoda Yul-sung, namun Yul-sung meminta to the point apa yang menguntungkan baginya. Hui-jin lalu memberikan ponsel berisi rekaman video mesum Ji-in yang membuat Yul-sung pun marah dalam diam. Sementara itu, Ki-jun hendak menemui Sarah mengembalikan kemeja Sarah yang tertinggal. Namun harus melihat Sarah berpelukan dengan Daegi yang membuat hatinya terpukul dan pergi. Di taman, Daegi memberikan kertas berisi donor sel induk yang dia terima dari Sarah. Sarah pun teringat saat itu di tahanan dokter menginformasikan dengan mendonorkan sel induk milik Sarah, maka Sarah dapat bebas bersyarat. Di masa kini, Daegi meminta maaf karena baru mengabari hal ini dan berterima kasih karena Sarah telah menyelamatkan hidupnya, sehingga dia bisa terlepas dari penyakit leukemia. Sarah pun hanya bisa terkejut. Di kantor, Ki-jun melihat Sarah memuji Daegi karena tindakannya yang dapat menghancurkan bukti file video mesum Ji-in, membuatnya amat cemburu. Situasi berbeda terjadi pada Ji-in yang terkejut karena suaminya memperlihatkan video mesum dirinya di masa lalu. Yul-sung lalu meminta Ji-in untuk bekerja sama dengannya, membantunya, membuat Ji-in hanya bisa terdiam. Ji-in lalu mengabari Sarah bahwa Yul-sung mendapatkan video dirinya. Sarah langsung mempertanyakan video yang bisa didapatkan oleh Yul-sung kepada Daegi. Daegi lalu menghubungi kakaknya namun nomor tidak aktif. Daegi pun meminta maaf kepada Sarah. Dihebohkan dengan berita pencalonan Yul-sung dari Partai Hanjo yang akan mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Yul-sung dan Ji-in menghadapi pendemo yang meminta Yul-sung untuk mundur dari pencalonan anggota dewan karena memiliki histori mertua yang korupsi. Dan saat itu orang asing hendak melukai Ji-in yang langsung dihalangi oleh Yul-sung. Seketika membuat histeris Ji-in melihat Yul-sung yang terluka. Kejadian tersebut diberitakan televisi membuat Sarah bergegas menemui Ji-in. Di rumah sakit, Yul-sung yang mencoba mesra terhadap Ji-in di hadapan media menyatakan dia amat mencintai Ji-in dan akan tetap mempertahankan pernikahannya. Sarah dan Ki-jun yang menghampiri Yul-sung dan juga Ji-in diminta Ji-in untuk jangan mencampuri urusannya lagi karena dia berhenti dan tidak akan bercerai dari Yul-sung. Yul-sung pun bergegas merangkul Ji-in. Sarah melihatnya amat murka dan pergi keluar. Di kediamannya, Sarah dihubungi oleh pengasuh Sehun yang menyatakan bahwa sesuai instruksi dari Ji-in, dia akan memberikan foto perkembangan dari Sehun.
Namun tidak bisa membiarkan Seon dan Sarah berkomunikasi saat ini, karena jika pimpinan Chayul tahu, dia akan kehilangan pekerjaannya. Saat minum bersama dengan timnya, Ki-jun amat senang karena mengetahui pengakuan Daegi yang masih lajang. Ki-jun pun terlihat sangat antusias. Pagi hari, Bom dan Daegi pergi menghampiri polisi rekanan Bom. Bom bergegas melaporkan lelaki yang tengah dicari kepada Sarah yang dilansir adalah orang yang sama. Melakukan kampanye, Yulsung pun mengobrol janji-janjinya. Namun Sarah yang datang membawa Toa mengungkap bahwa dia mantan istri Yulsung yang dimanfaatkan dan dilepeh. Berujar bahwa Yulsung akan melakukan apapun demi keinginannya tercapai. Bahkan Yulsung hendak menculik Ji-in namun malah menculik mantan istrinya. Ungkapan itu membuat masyarakat terfokus pada ungkapan Sarah, dan hal tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Yulsung lalu datang ke ruangan Sarah dan meminta Sarah untuk mendukungnya. Maka ia akan mengizinkan Sarah berkomunikasi dengan Seon sebulan sekali. Namun Sarah menyatakan bahwa seharusnya membuat penawaran adalah dirinya, bukan Yulsung. Di kafe, Ji-in menghampiri Sarah. Sarah menginformasikan bahwa ia menangkap penculik yang menyatakan bahwa penculik tersebut suruhan dari Yulsung. Namun Ji-in menyatakan bahwa Yulsung tahu kelemahannya dan tidak ingin membuatnya marah. Esok hari mendampingi Yulsung konferensi pers. Yulsung menyatakan bahwa ia diintimidasi oleh mantan istrinya dan saat ini hanya mencintai istrinya, yaitu Ji-in. Menyerahkan mie kepada istrinya, Ji-in pun menyampaikan bahwa benar adanya suaminya yang hendak menculiknya, namun malah menculik mantan istrinya. Seruangan pun dibuat kaget akan pernyataan dari Ji-in termasuk Yulsung. Lebih lanjut, Ji-in mengungkapkan ponsel yang di dalamnya ada bukti percakapan perintah dari firma Chayul kepada si penculik. Selain itu, Ji-in mengungkapkan bahwa dia diancam oleh suaminya akan menyebarkan video negatif di masa lalunya yang direkam diam-diam oleh kekasihnya. Yulsung yang mencoba menenangkan istrinya, tiba-tiba Sarah berteriak membenarkan pernyataan dari Ji-in bahwa Yulsung gemar mengeksploitasi istrinya termasuk dirinya di masa lalu. Yulsung pun marah tak terkendali. Dibawa oleh Kim untuk mencegah pewarta, sementara Sarah menenangkan Ji-in yang merasa lega. Hari berbeda mengunjungi kakek Yumi, Ki-jun disodorkan barang-barang Yumi. Ki-jun pun memeriksa barang-barang tersebut dan terlihat olehnya ponsel Yumi yang menurut kakeknya ada di laci kamar Yumi. Ki-jun lalu meminta izin untuk membawa ponsel Yumi dan akan memeriksanya. Di kantor kampanye, Yulsung melihat pencalonan anggota dewan dikukuhkan orang lain yang menggantikannya, membuatnya hanya bisa menyimak. Dalam derasnya hujan, Sarah diantar Kim hendak menemui Yulsung. Masuk ke sebuah ruangan, sudah ada Yulsung yang menunggunya. Sarah langsung menyatakan untuk tunjangan Ji-in dia minta $700.000. Namun Yulsung malah menghubungi Seon, membuat Sarah riuh. Yulsung lalu menyatakan jika tindakan Sarah seperti ini kepadanya, maka dia akan menjauhkan terus Seon dengan Sarah. Yulsung pun lalu meninggalkan Sarah, menguncinya dari luar. Sarah yang tidak membawa ponsel namun dia terfokus pada lampu yang padam dan gorden yang terbakar membuatnya harus mencari tempat aman untuk menghindari kobaran api. Ki-jun yang baru sampai hendak menjemput Sarah. Dia melihat kobaran api di sebuah gedung. Mencurigai Sarah ada di gedung itu, Ki-jun pun bergegas menghubungi damkar dan berlari mencoba menolong Sarah. Ki-jun pun berhasil masuk gedung, dia menemukan Sarah dan bergegas menyelamatkannya. Sementara itu, Yulsung yang mendengar suara sirine dari mobil damkar dan melihat kobaran api dari gedung tempat Sarah disekap, bergegas meminta driver untuk putar balik. Yulsung pun melihat pemandangan Sarah tengah digendong oleh Ki-jun. Di ruangan Ki-jun, Hui-jin mencari fakta-fakta baru yang perlu dia tahu. Ki-jun yang masuk ke ruangannya seketika Hui-jin beralibi bahwa ia hanya mengambil berkas yang salah ketik dan akan memperbaikinya. Makan bersama Yulsung, Hui-jin pun menginformasikan temuannya bahwa Ki-jun tengah mengumpulkan informasi mengenai kedekatan Yulsung dengan Yumi, termasuk foto-foto kemesraan Yulsung dan juga Yumi yang didapatkan oleh Ki-jun. Mendengar hal itu, Yulsung berpikir keras mengapa mantan jaksa ini masih mengguliti kasus Yumi. Menghampiri Yulsung, Ki-jun menyerahkan berkas persetujuan tunjangan untuk Ji-in. Yulsung pun tanpa basa-basi menandatangani langsung dengan ikhlas. Di kantor firma solusi, Sarah dan Ji-in yang sedang berbincang, tiba-tiba Chayul datang menampar Sarah dan juga Ji-in. Hal tersebut terlihat oleh tim firma solusi.
Chayul menyatakan agar Sarah dan Ji-in bersiap karena ia akan membuat mereka berdua menderita. Berbincang di ruangan ibunya, Yul-sung meminta agar ibunya jangan mencampuri urusannya lagi karena ia akan menangani masalahnya sendiri kali ini. Ibunya yang tidak terima akan pernyataan dari anaknya diingatkan oleh Yul-sung bahwa dia terlalu mendengarkan ibunya sehingga 2 kali pernikahannya kacau balau sembari pergi meninggalkan ibunya. Mengunjungi Ji-in yang menjadi pekebun, Sarah diberi dokumen mengenai Yul-sung yang disimpan ayah Ji-in. Ji-in mengungkapkan mungkin Sarah membutuhkannya. Sarah pun lalu berterima kasih kepada Ji-in. Memeriksa berkas yang diberikan oleh Ji-in di ruangannya, Sarah berpikir keras mengenai berkas tim promosi kota Chayul. Bertemu dengan rekannya yang masih bekerja di firma hukum Chayul, Ji-in menjelaskan kepada Sarah bahwa tim promosi kota Chayul membentuk 5 komunitas yang terdiri dari 5 anggota, termasuk salah satunya Profesor Wong Jin, yang akan mendapatkan izin untuk membangun sekolah hukum dan mengembangkan area itu dengan harga murah berkedok proyek pendidikan. Mendengar hal itu pun Sarah tertegun dan paham. Di ruangan Kijun, Sarah memberitahu mengenai Profesor Wong Jin yang menjadi anggota 5 komunitas. Kijun lalu memahami bahwa Yul-sung bisa dekat dengan Profesor Wong Jin karena komunitas ini. Mencurigai buku di hadapan Kijun, Sarah lalu mengambil buku itu dan memeriksanya. Terdapat namanya yang tertulis di buku tersebut. Sarah pun menyimpulkan, sepertinya Kijun ingin bekerja di firma solusi agar bisa mudah berada di dekat Yul-sung. Kijun yang mengelak, namun Sarah memilih pergi. Melihat Yul-sung di seberang kantornya, Sarah nyelepot Kijun. Membuat Yul-sung pun tak menyangka melihatnya. Sarah lalu meminta Kijun untuk rehat dari firma solusi setelah 3 bulan. Membuat Kijun terdiam dalam kebingungan. Sampai di kediamannya, Sarah dihampiri Yul-sung yang meminta Sarah untuk sadar dan menjauhi Kijun. Karena menurut Yul-sung, Kijun hanya mengingatkan salah satu korban Kijun yaitu Profesor Wong Jin yang melompat dari gedung kejaksaan. Sarah pun hanya menyatakan dia tidak masalah dimanfaatkan. Esok hari bertemu dengan Jamie, Sarah meminta saran bagaimana cara menemui Yong-e, perwakilan partai Hanjo, agar Sarah bisa mencegah Yul-sung menjadi dinosaurus, sehingga memudahkannya untuk merebut kembali Sehyun, anaknya. Dengan santai, Jamie pun memberikan kartu VIP spa yang sama dengan Yong-e. Bertemu dengan Yong-e, Sarah yang dikenali Yong-e dari firma solusi yang mempermalukan Yul-sung di hadapan media, meminta bertemu di lain tempat. Bertemu di ruangan Yong-e, Sarah mendengar curhatan Yong-e yang secara sepihak suaminya meminta untuk bercerai. Karena menurut suami Yong-e, terjun ke dunia politik tidak akan pernah cocok dengannya. Lebih lanjut, Yong-e mengungkapkan dia sudah terlanjur sayang dengan kedua anak sambungnya dan jika bercerai karena hal itu tidak mungkin akan mendapatkan hak asuh. Bertemu dengan Pai, suami dari Yong-e, di hadapan pastor, Sarah mempertanyakan mengapa ingin bercerai dengan Yong-e. Pai pun berujar sesuai arahan dari pastor semesta menginginkan itu. Sarah lalu menyatakan Yong-e tidak ingin bercerai kecuali mendapatkan kedua hak asuh anaknya. Sementara itu, Kijun memberikan tunjangan di amplop yang dibawanya kepada anak Profesor Wong Jin. Kijun lalu mengutarakan bahwa Profesor Wong Jin merupakan anggota komunitas yang hendak mendirikan sekolah hukum Chayul yang menghasilkan keuntungan di masa depan dari real estate. Kijun pun menyatakan jika diperbolehkan, dia akan memeriksa ponsel milik Profesor Wong Jin sehingga dapat diketahui alasan Profesor Wong Jin melompat di kantor kejaksaan. Istri Profesor Wong Jin malah menyuruh Kijun untuk pergi. Di kantor Yong-e, Yul-sung melobi Yong-e untuk membantunya meloloskan aturan hukum di rapat pleno. Maka Yul-sung akan membayar sendiri guna membangun kota untuk sekolah hukum. Yong-e lalu saklek menyatakan dia tidak bisa bekerja sama dengan orang yang menjahati pasangannya. Sementara itu, Daegi dan Bo mengikuti gerak-gerik pastor, melaporkan kepada Sarah bahwa pastor seolah memiliki kekuatan spiritual yang membuat pengikutnya tak berdaya. Malam hari berjalan berdua dengan Sarah, Kijun mengajak Sarah ke kediamannya karena dia harus menjelaskan sesuatu. Kijun pun lalu menunjukkan hasil temuannya mengenai kematian dari Yumi dan menjelaskan semuanya, menyatakan bahwa dia bekerja di firma solusi karena Sarah, bukan karena Yul-sung. Namun kala itu Sarah mengajak Kijun untuk saling memanfaatkan untuk membuat Yul-sung menderita. Esok hari Huijin dijemput Yul-sung. Di dalam mobil, Yul-sung meminta informasi terbaru yang diketahui Huijin. Huijin pun menjelaskan bahwa Yong-e menjadi klien firma solusi karena menginginkan pencegahan perceraian. Yul-sung yang mendengarkan dengan seksama dijelaskan oleh Huijin sepertinya suami Yong-e bermasalah karena mengikuti aliran kultus. Mengetahui hal itu, Yul-sung meminta Huijin untuk turun dari mobilnya.
Malam hari, Yulsung lalu menemui Pastur dan mengajaknya berbincang. Menurut Yulsung, keinginan Pastur dan dirinya sama, yaitu menginginkan Yong-e bercerai dari suaminya. Makan bersama anak-anaknya, Yong-e dihubungi oleh Sarah yang mengabarinya tentang berita viral di internet. Terlihat olehnya Pastur yang membahas perceraian yang akan dilakukan oleh anggota Dewan Yong-e. Anak-anaknya yang mengetahui hal itu mempertanyakan kebenaran dari perceraian orang tuanya. Yong-e pun memastikan kepada mereka jangan khawatir karena ia akan bertahan. Bertemu dengan Sarah dan Ki-jun di ruangannya, Yong-e pun diberi penjelasan oleh Ki-jun bahwa di internet Pastur sudah mengalami doxing dari si pengunggah video, sehingga netizen pun mengetahui ajaran kultus dari Pastur. Lebih lanjut, Ki-jun pun menyatakan jika netizen pun tahu suami Yong-e adalah salah satu anggota kultus tersebut, kemungkinan tanggapan negatif terhadap Yong-e akan muncul. Yong-e pun hanya bisa kebingungan. Menghadiri acara kultus, Ki-jun dan Jamie berpura-pura menjadi anggotanya. Pastor pun lalu meminta pendatang baru agar berdiri. Ki-jun dan Jamie pun berdiri diminta pastor untuk memperkenalkan identitas mereka. Ki-jun memperkenalkan bahwa ia membawa kakaknya yang putus asa karena tidak bisa melihat, dan berharap ikut kultus ini dapat menyembuhkan kakaknya, yaitu Jamie. Aksi Ki-jun dan juga Jamie di dalam gedung terlihat oleh tim firma solusi dari dalam mobil. Pastor lalu melakukan aksi penyembuhan yang disambut antusias oleh pengikutnya. Seolah mengambil penyakit dari energi negatif, Pastor pun menjelaskan bahwa ini adalah keajaiban yang tengah ia lakukan, membuat antusias pengikutnya. Selesai acara, Jamie yang menunggu di luar dan Ki-jun yang memeriksa sebuah ruangan. Jamie pun memberi kode saat seorang pelayan kultus masuk ke ruangan. Ki-jun yang bersembunyi dan diam-diam merekam aktivitas lelaki itu. Mereka pun pergi melihat kekisruhan di lobi gedung dari seorang laki-laki yang meminta pengembalian istrinya yang telah meninggal. Jamie yang bertingkah seperti melihat pada umumnya diperhatikan oleh salah satu pelayan kultus yang membuatnya curiga. Jamie dan Ki-jun yang keluar gedung diberhentikan oleh pelayan kultus yang mengetahui Jamie memang bisa melihat. Bergegas Jamie berlari kabur diikuti oleh Ki-jun dan juga teman-temannya dengan sigap membawa Ki-jun juga Jamie. Hari berbeda membawa bukti kepalsuan keajaiban Pastur kepada Pai. Pai hanya minta mereka untuk menghentikan semua karena menurut Pai ini adalah video palsu. Sarah lalu menyatakan ia akan mengupload video ini agar netizen yang menilai ini palsu atau bukan. Atau menurut Sarah jika lebih baik Pastor melakukan klarifikasi bahwa Yong-e bukanlah anggota dari kultus. Hari berbeda, secara tak terduga istri Profesor Wong-ji ikhlas berbincang dengan Ki-jun dan memberitahu bahwa dia mengecek rekening suaminya dan terdaftar transferan ke perusahaan bernama 5 anggota sebanyak $1 juta. Istri Profesor Wong-ji lalu menyerahkan ponsel suaminya yang ia dapat kembali dari firma hukum Cahyo. Namun menurutnya semua data sudah di-reset pabrik. Di kantor dengan kekuatan IT dari Daegi, data ponsel Profesor Wong-jin dapat dipulihkan, membuat senang Daegi. Memeriksa data tersebut, Sarah menyatakan nomor terakhir yang dihubungi adalah nomor ponsel Yulsung. Terdengar rekaman telepon dari Yulsung yang menghubungi Profesor Wong-jin berupa ancaman Yulsung kepada Profesor Wong-jin. Dikeluarkannya Profesor Wong-jin dari grup 5 anggota dan meminta Profesor Wong-jin agar mati sendirian. Tidak perlu meminta uang $1 juta miliknya untuk kembali. Terlihat juga riwayat pesan video dari Yulsung mengenai Profesor Wong-jin yang beradegan tak senonoh yang akan disebarkan kepada istri juga anak Profesor Wong-jin. Sarah dan Ki-jun pun mengetahui depresi berat yang dialami oleh Profesor Wong-jin, membuatnya ingin mengakhiri hidup. Ki-jun pun lalu menemui Kwon dan memberikan ponsel milik Profesor Wong-jin sebagai bukti dari alasan Profesor Wong-jin melakukan peniadaan diri. Menurut Ki-jun itu akan menyeret Yulsung dan menarik benang merah dengan kasus Yumi. Ki-jun pun meminta Kwon sebagai jaksa untuk memenjarakan Yulsung. Kwon hanya menyatakan baik sembari mengeluarkan mimik Tepararugu. Di hadapan Kim, Kwon membakar ponsel milik Profesor Wong-jin. Kim pun menyatakan tidak perlu takut akan keterlibatan anggota kasino karena ia akan menghapusnya. Sampai di kediamannya, Ki-jun dibuat heran dengan seluruh ruangan kediamannya yang berantakan porak-poranda.
Dia pun lalu menghubungi Sarah, namun tidak mengangkat telepon darinya. Ki-jun bergegas ke kediaman Sarah. Pintu yang terbuka membuat Ki-jun masuk selonong boy ke kediaman Sarah. Ki-jun pun lalu tiba-tiba dilempar oleh sosok yang tidak dikenalnya. Sarah yang baru sampai di kediamannya, dia melihat Ki-jun terkapar pingsan berdarah. Mendapatkan perawatan dari rumah sakit, Sarah yang menunggu Ki-jun memegang tangan Ki-jun. Tiba-tiba Sarah pun dikagetkan dengan Ki-jun yang tersadar. Sarah pun jadi salting. Ki-jun yang mengingat rumahnya dan Sarah diobrak-abrik. Orang tak dikenal, dia lalu menghubungi Kwon, namun Sarah berujar. Kwon tidak akan mengangkat telepon dari Ki-jun karena diinformasikan Sarah, Kwon mendapatkan pekerjaan khusus dari firma Chayul. Makanya rumah dirinya dan juga Ki-jun digeledah untuk mencari salinan data dari ponsel milik Profesor Wong Jin. Ki-jun pun langsung meminta maaf karena terlalu mempercayai Kwon. Di kantor, Sarah, Daegi, dan Bom membaca artikel berita terupdate mengenai kontroversi Yong-e penganut kultus dengan dibuktikan foto sumringah dari Yong-e, suaminya, dan juga pastor dalam satu frame. Ketika mengisi bensin, Sarah dihubungi oleh pengasuh Seon dan ternyata mantan mertuanya menginformasikan kepada Seon bahwa ibunya bercerai dari ayahnya karena ibu Seon berselingkuh dengan lelaki lain. Mendengar pernyataan dari neneknya, Seon pun langsung menangis histeris membuat sedih Sarah. Mantan mertuanya lalu menekankan jika Sarah ikut campur urusan Yulsung, dia tidak akan segan memprovokasi Seon. Sarah pun hanya bisa terdiam bersedih. Sendirian dalam mobil, Sarah pun mengirim pesan voice note ke nomor ponsel almarhum ibunya, mencurahkan kesedihannya. Di dalam mobil, Yong-e dihubungi oleh seseorang yang menyalahkan suaminya karena akibat suami Yong-e menjadi pengikut kultus, dia kehilangan istrinya yang juga ikut-ikutan. Suami Yong-e mengikuti kultus. Yong-e lalu menemui lelaki yang baru ia kenal di tempat laundry. Tempat lelaki itu mencari nafkah dengan memberinya bingkisan dan dia pun pamit pergi. Momen itu diabadikan oleh Kim dengan cekatan memotret Yong-e. Esok harinya, Yong-e didakwa dengan kesaksian lelaki yang baru ia temui tadi malam. Melalui foto hasil jepretan Kim yang telah diterima di masing-masing meja anggota Partai Hanjo, Hyundo sebagai perwakilan Partai Hanjo menuduh Yong-e menutupi dengan uang, alih-alih bertanggung jawab atas kekisruhan kultus ini. Berita tersebut pun sudah dicetak artikel yang diketahui oleh Sarah dan juga timnya. Sarah lalu memerintahkan timnya untuk mencari penyebar foto artikel terbaru ini. Malam hari, Bom dan Daegi mengikuti pastor. Terlihat oleh mereka, Yulsung bertindak kasar kepada pastor. Hal tersebut didokumentasikan oleh Daegi dan juga Bom. Memperlihatkannya kepada Sarah dan Huijin, namun Huijin hanya memperhatikan mereka yang terlihat kesenangan karena pastor dan Yulsung tidak akur. Esok harinya, Sarah menemani Yong-e ke IGD rumah sakit karena anak lelaki Sarah yaitu Seohye kumat sakitnya. Terlihat Pak Ia meminta Seohye dipulangkan. Namun Yong-e meminta agar Seohye melakukan perawatan medis. Karena kekisruhan itu, Sarah lalu menutup tirai Seohye yang ditanya oleh ibunya mengenai konsumsi obat. Seohye menjelaskan bahwa dia dilarang ayahnya meminum obat. Pak I menjelaskan karena obat itu menghalangi doa dari pastor. Yong-e pun mengingatkan perkataan dokter bahwa Seohye dapat bertahan hidup karena obat. Saat itu Pak I menyatakan agar istrinya jangan mencampuri urusannya lagi. Sendirian menunggu Seohye, Yong-e dihampiri Sang-hye meminta ibunya untuk bercerai dengan ayahnya, agar ibunya aman hidup tanpa mereka. Namun, Yong-e menyatakan dia akan bertahan demi Sang-hye dan Seohye. Sarah menyarankan agar Yong-e mengambil keputusan dan bisa mengubah semuanya. Saat itu, Sang-hye datang dan menginformasikan bahwa jika ibunya berkenan bila perceraian terjadi, Sang-hye dan Seohye bisa tinggal bersama ibunya. Seketika Yong-e pun terharu dibuatnya. Kondisi berbeda di lokasi pastor yang konferensi pers menyatakan bahwa Yulsung tidak menyukai perwakilan partai Yong-e, sehingga mengancamnya sebagai pastor dan membuat berita hoak mengenai Yong-e yang menjadi anggota kultus. Hari berbeda di ruangannya, Yong-e mengadakan konferensi pers secara live, mengisahkan semua yang dialaminya, yang diperhatikan oleh kedua anaknya dan juga Sarah. Sarah yang dihubungi oleh Ji-in menginformasikan nomor telepon yang dapat menghubungi Seon. Sarah pun langsung menghubungi nomor tersebut yang ternyata terhubung dengan anaknya. Seon mempertanyakan kebenaran apakah ibunya memiliki pria lain sehingga meninggalkannya. Sarah menjelaskan bahwa dia hanya memiliki Seon.
meminta Seon untuk merahasiakan telepon ini. Sarah pun berjanji akan menghubungi Seon dengan sering. Esok hari di kantor, Sarah meminta timnya untuk melakukan skenario kembali agar didapatkan bukti Pai merupakan anggota kultus. Bom dan Daegi yang beraksi memergoki pelayan kultus yang membuka pub tanpa sepengetahuan pastor dan ilegal diminta Daegi dan Bom untuk membantu mereka. Maka penggelapan usaha pub milik pelayan kultus akan ditutup rapat-rapat. Di dalam mobil pastor yang mengantuk dan seketika tertidur karena telah meminum minuman yang telah diberi obat bius oleh pelayan kultus. Pastor pun terbangun di ruangan yang gelap melihat Jamie yang mengaku sebagai jaksa dan Huijin sebagai bawahan Jamie. Jamie menyatakan sudah ada korban akibat praktik penyembuhan yang dilakukan oleh pastor. Pastor yang tidak mengaku dinyatakan Jamie akan dilakukan konfrontasi dengan menghadirkan saksi. Pelayan pub dihadirkan dan membenarkan korban meninggoy saat proses penyembuhan. Pastor yang mendengar hal itu tetap mengelak, membuat Jamie murka dan meminta pastor untuk merenung, mengakui segala perbuatannya. Jamie pun pergi bersama Huijin. Mengobrol berdua, pelayan kultus menyatakan orang-orang yang dilakukan penyembuhan oleh pastor mengeluh karena penyakit mereka semakin parah. Pastor lalu mengakui bahwa ia memang tidak memiliki cenayang dan terlihat kebingungan. Perbincangan tersebut terekam dan terlihat oleh Sarah yang memperhatikan mereka dari CCTV. Pelayan kultus yang diminta pastor untuk membawakan darah babi untuk memanipulasi para jaksa bergegas pergi keluar ruangan. Pastor lalu bergumam dengan suasana tenang bahwa tidak mungkin ada cenayang di dunia ini, bahkan ibunya saja sakit kanker tidak bisa disembuhkan. Saat itu Sarah datang membuat pastor kaget dan mempertanyakan mengapa Sarah ada di ruangan ini. Sarah lalu menekan tombol yang membuat dinding runtuh seketika. Terlihat oleh pastor jemaahnya memperhatikan yang merasa kaget, termasuk Pai yang tak menyangka selama ini dia ditipu. Sarah lalu menyatakan kemungkinan polisi akan tiba sebentar lagi. Bergegas pastor hendak kabur namun ditangkap oleh pengikutnya. Hari berbeda, Ki-jun memperlihatkan bukti perselingkuhan Yusung dengan Yumi pada Sarah. Membuat Sarah pun terkaget-kaget dengan kemesraan mantan suaminya yang berselingkuh saat masih menikahinya. Sampai di kediaman Sarah, mengetahui Yusung menunggu Sarah, Ki-jun menghampiri Yusung dan memperingatkan jangan pernah ada di hadapan Sarah lagi. Yusung lalu memperlihatkan chatnya dengan kirim tertanggal dari kematian Yumi. Bahwa Yusung baru mengetahui Yumi menjatuhkan diri dari taksi dan terlihat chat balasan Yusung kepada Kim yang seperti kaget. Ki-jun berpendapat pesan ini kemungkinan hanya sebuah alibi yang dipalsukan oleh Yusung. Yusung pun menyatakan dia akan menuntut Ki-jun bila masih menuduhnya dengan tuduhan yang tak berdasar. Hari berbeda, Yusung yang hendak menemui Yong-e terkaget-kaget melihat Sarah ada di ruangan Yong-e. Yong-e pun berujar Sarah sudah dia anggap saudara sendiri, mempersilahkan Yusung untuk memberitahu keperluannya bertemu dengannya. Yusung pun lalu bertekuk lutut kepada Yong-e di hadapan Sarah. Yusung meminta maaf dan meminta kesempatan untuk membantu kampanye Yong-e. Namun Yong-e berujar Yusung terlambat karena ia sudah meminta bantuan Sarah untuk bergabung dengan timnya dan menunjuknya sebagai tim komite kampanye. Namun menurutnya bila Sarah setuju Yusung dapat menjadi tim kampanyenya, dia pun akan menyetujuinya. Menyeruput teh, Sarah memperbolehkan Yusung menjadi tim kampanye Yong-e, membuat Yusung bahagia dalam diamnya. Di parkiran, Yusung mendekati Sarah mengungkapkan bahwa Seon akan pulang. Sarah yang menanyakan bolehkah dia bertemu dengan Seon. Yusung memperbolehkan dengan syarat Sarah menikah lagi dengannya, membuat Sarah pun olohok. Malam hari menghubungi Seon mengungkapkan ia amat senang karena akan pulang dan meminta bertemu dengan ibunya. Sarah sebagai ibu dengan antusias menyatakan akan menunggu anaknya. Esok hari di kantor, kurir mengantarkan paket yang saat dibuka oleh Sarah berisi bunga yang indah. Mengetahui dari Yusung, Sarah membawanya dengan penuh kekecewaan. Memperingati hari kematian ibunya, Sarah ditemani Bom dan Ki-jun mempersiapkan semuanya. Yusung pun yang datang membawa buah tangan mehong disambut sini Sarah, yang menyuruh Yusung untuk membawa kembali buah tangan itu, karena ibunya pun tidak akan ingin menikmati apapun yang dibawa oleh Yusung. Setelah Yusung pergi, mereka yang hendak makan, Sarah lalu memperlihatkan foto ibunya kepada Ki-jun. Ki-jun memperhatikan foto ibu Sarah mengingatkannya akan ibu parubaya yang hendak menemuinya untuk menjadi informan kasus Yumi.
memperlihatkan CCTV kedatangan Ibu Sarah ke kantor kejaksaan yang masih disimpan Ki-jun, dan memperdengarkan suara Ibu Sarah yang menghubungi Ki-jun berniat menjadi informan kasus Yumi. Sarah pun membenarkan bahwa itu adalah ibunya. Melihat tanggal CCTV, Ki-jun menyatakan bahwa tepat 1 tahun yang lalu, Ki-jun lalu mempertanyakan lelaki yang membawa Ibu Sarah kepada Sarah. Karena setelah pergi bersama lelaki ini, dia tidak bisa menghubungi Ibu Sarah. Namun Sarah pun tidak mengenali lelaki itu. Sarah mengasumsikan kemungkinan ibunya ditiadakan oleh lelaki ini. Tapi Ki-jun meminta Sarah untuk jangan berasumsi dulu, karena dibutuhkan bukti-bukti. Esok hari mengunjungi kedai ibunya, Sarah dipanggil oleh tetangga kedai ibunya. Mengobrol dengan ibu tetangga kedai, Sarah mendapatkan informasi bahwa selama Sarah di penjara, Ibu Sarah ditemani oleh pekerja paruh waktu bernama Sohe. Menunjukkan foto Sohe, namun ibu tetangga kedai tidak mengetahui nomor ponsel Sohe. Mereka pun mencari Sohe. Ki-jun menemukan Sohe, namun Sohe malah berlari, dan saat keluar dia bertemu dengan penguntit yang terobsesi dengan Sohe. Ki-jun pun menolong Sohe, bergegas Sohe pergi. Dia bertabrakan dengan Sarah yang mengajaknya mengobrol. Di kafe, Sarah yang memperkenalkan diri sebagai anak dari ibu pemilik kedai, namun Sohe menyatakan bahwa ia tidak ingin terlibat lagi. Sohe pun pamit pergi. Beberapa hari kemudian, Sohe menemui Sarah dan menceritakan bahwa dia bekerja paruh waktu di acara pernikahan Yulsung. Dan karena sangat antusias dengan ruangan suite yang amat mewah, sehingga Sohe memotretnya diam-diam. Namun dia dikagetkan dengan kedatangan Yulsung sampai menjatuhkan ponselnya yang masih mengaktifkan video dari kamera ponselnya. Yang merekam Yulsung diancam Yumi akan membeberkan ke istri baru Yulsung bahwa Yumi adalah kekasihnya dengan melemparkan foto-foto mesra mereka. Lebih lanjut, Soe bercerita bahwa dia menemani Ibu Sarah ke kejaksaan, namun pamit ke toilet. Dan selepas dari toilet, dia melihat dari jarak jauh bahwa Ibu Sarah dibawa oleh sekretaris Yulsung yang menggunakan mobil. Di tempat berbeda, Wijin diberi amplop dan diminta Yulsung jangan menghubunginya lagi, karena menurutnya kontrak dengan Wijin telah berakhir. Namun Wijin mengembalikan amplop dan meminta agar dia dijadikan kandidat untuk menjadi menantu Chayul. Yulsung meminta jangan berkata seperti itu, apalagi di hadapan orang lain, sembari tertawa keluar ruangan. Menghampiri ibunya yang hendak keluar kantor, Yulsung dikagetkan dengan Wijin yang menyapa ibunya dan menyatakan bahwa ia adalah kekasih dari Yulsung. Dengan santai, Chayul menyatakan bahwa nikmatilah menjadi kekasih Yulsung karena Yulsung bebas memacari siapapun yang dia mau. Hendak pergi janjian dengan Sarah, Sohe dipergoki oleh penguntitnya yang membawanya dan menyiksanya. Sarah dan Ki-jun yang berada di ruang mayat melihat Sohe sudah tak bernyawa. Esok hari hendak menemui supir taksi pengemudi Yumi, Ki-jun melihat pintu yang tidak dikunci. Dia lalu masuk dan memanggil si supir taksi. Namun dia tidak melihat perwarakan sang supir. Ki-jun hanya melihat sepatu yang amat mehong menurutnya. Mustahil seorang supir bisa membelinya. Mendapat kiriman bunga kembali dari mantan suaminya, Sarah meminta agar bunga tersebut dipajang saja sembari masuk ke ruangannya. Ki-jun yang mengikuti Sarah mempertanyakan mengapa menerima bunga dari Yulsung. Sarah pun memberitahu Ki-jun bahwa Yulsung ingin menikahinya lagi, dan dia sudah mengambil keputusan akan menerima pinangannya kembali. Sontak Ki-jun pun hanya bisa ngahuleng. Ki-jun menghampiri Yulsung dan bertindak kasar mempertanyakan mengapa ingin meminang kembali Sarah. Namun ibu Yulsung datang dan menyatakan tidak akan ada pernikahan kedua untuk Sarah juga Yulsung. Ki-jun lalu meminta ibu Yulsung untuk memastikan anaknya agar tidak merayu Sarah lagi. Sarah lalu mengunjungi Yulsung dan mengajaknya untuk menikah kembali, membuat Yulsung bangga mendengarnya. Hari berbeda, Sarah memberitahu Jamie, Bom, dan Daegi bahwa dia akan rehat sejenak selama 2 bulan karena akan menikah dengan Yulsung. Mendengar pernyataan dari Sarah, mereka pun terkejut. Sarah pun menyatakan dia akan membuat solusi untuk solusi permasalahannya agar Yulsung tidak curiga terhadapnya dan lebih mudah membidik Yulsung. Berbincang bersama, Sarah dan Yulsung, Yong-e mengungkapkan bahwa ia tidak setuju dengan kembalinya Sarah kepada Yulsung. Namun ia pun mendukung segala keputusan dari Sarah. Saat itu Chayul datang hendak memarahi Sarah dan juga Yulsung. Namun Chayul seketika terdiam saat Yong-e menoleh padanya. Yulsung pun lalu memperkenalkan ibunya kepada Yong-e. Mengetahui ada tamu penting, Chayul pergi pamit beralasan salah tempat.
Hari berbeda di kantor firma solusi, polisi menggeledah ruangan karena adanya tuntutan untuk Sarah yang diketahui pemimpin firma hukum sementara tidak memiliki lisensi pengacara. Dinyatakan oleh polisi karena membantu kasus-kasus di bawah naungan firma solusi yang dipimpin Sarah, maka lisensi pengacara Ki Jun ditangguhkan. Selesai polisi menggeledah, datang Chayul yang memperingatkan Sarah agar jangan serakah dan meminta menghancurkan segala hal keburukan yang berkaitan dengan firma Chayul. Bertemu dengan Yulsung, Sarah menyatakan bahwa lisensi hukum Ki Jun ditangguhkan, meminta agar Yulsung menangani hal ini karena dia merasa lelah. Tim firma solusi sangat tidak mendukung pernikahannya dengan Yulsung. Untuk setidaknya meminta dukungan mereka, maka Yulsung dapat membantu hal itu. Yulsung pun hanya terdiam, mikir keras. Sampai di kantornya, Sarah diinformasikan bahwa terdapat nomor rekening palsu di daftar penyitaan rekening kantor firma solusi. Mereka yang langsung hendak melihat CCTV, namun terlihat CCTV telah menghilang seperti dibawa oleh polisi saat penggeledahan. Sarah pun lalu ke ruangan Hui Jin, menanyakan mengapa penggeledahan hanya dilakukan di lantai 1. Hui Jin yang kebingungan. Sarah lalu menyatakan dia yang akan menggeledah lantai 2. Hui Jin hendak melakukan perlawanan, namun Sarah kekeh dan dia menemukan bukti bahwa Hui Jin adalah seorang mata-mata. Sarah pun lalu meminta Hui Jin untuk bergegas keluar. Ki Jun lalu menghampiri Sarah meminta mempertimbangkan untuk menjadi istri Yulsung kembali, namun Sarah kekeh pada pendiriannya. Ki Jun pun menyatakan dia akan resign dari firma solusi, karena menurutnya Yulsung tidak akan senang bila istrinya bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Bertemu dengan Chayul, Sarah menyerahkan surat kontrak pernikahan yang telah disetujui olehnya dan juga Yulsung. Sarah pun lalu pamit ke kamar kepada Chayul. Menunggu di bandara, Sarah akhirnya bertemu dengan Seyun yang sangat gembira bertemu dengan ibunya kembali. Diam-diam pergi ke ruangan Chayul, Sarah mencari jadwal Yulsung tertanggal kematian ibunya. Bekerja membantu Ki Jun di firma hukum milik Ki Jun selama firma solusi rehat. Bom dan Daegi lalu meminta izin Ki Jun akan menyelidiki supir taksi yang membawa almarhum Yumi. Malam hari melihat supir taksi tersebut berjalan ke sebuah mobil, Daegi mengutuk mobil tersebut, menanyakan apakah kartu kredit yang terjatuh milik sang supir, sembari melihat-lihat dalam mobil. Supir pun menyatakan bahwa itu bukan miliknya. Daegi melaporkan kepada Bom bahwa di dalam mobil dengan supir itu adalah pimpinan Chayul. Bom pun tak mempercayai hal itu. Masuk ke dalam rumah, Sarah melihat sepatu yang tak asing. Dia pun bertanya kepada pengasuh Seyun. Pengasuh Seyun menyatakan bahwa sepatu itu milik driver pimpinan Chayul. Menunggu dalam mobil, Sarah bergegas memotret driver yang keluar dari rumah. Dia pun memotret sepatu yang dikenakan oleh driver. Menghampiri Ki Jun di kantor baru Ki Jun, Sarah meminta ingin melihat rekaman CCTV ibunya kembali. Sarah lalu menyatakan bahwa lelaki yang membawa ibunya adalah supir pimpinan Chayul karena sepatu Keds yang sama. Sarah pun lalu menunjukkan sepatu yang dikenakan oleh supir Chayul. Mendengar hal itu, Ki Jun memperlihatkan sepatu yang sama yang ia potret di rumah supir yang membawa almarhum Yumi. Lebih lanjut, Ki Jun memperlihatkan identitas supir yang membawa Yumi. Sarah pun membenarkan bahwa orang inilah supir Chayul. Ki Jun menginformasikan bahwa Daegu adalah supir yang membawa Yumi. Sarah lalu meminta Ki Jun untuk kembali ke firma solusi membantunya. Kondisi berbeda, Hui Jin yang datang menghampiri Yulsung memarahinya karena Yulsung balikan lagi dengan Sarah. Namun Yulsung dengan tenang meminta agar Hui Jin mencari lelaki yang mapan dan dapat membahagiakan Hui Jin. Membuat Hui Jin pun ngageremet. Di rumahnya, Yulsung diperhatikan CCTV di kantor kejaksaan saat ibu Sarah dibawa pergi oleh lelaki yang menurut Sarah mirip dengan Daegu, supir mertuanya. Namun Yulsung beranggapan mungkin Sarah terlalu parno. Sarah pun keluar menampakkan muka gelisah. Makan bersama Yulsung mendapatkan telepon kabar baik dari Jae-hye bahwa hukum mengenai sekolah hukum telah diketok palu di rapat pleno. Membuat Yulsung amat bahagia dan menginformasikan kabar itu kepada ibunya dan juga berterima kasih kepada Sarah. Pulang dalam keadaan mabuk diantarkan oleh Kim, Sarah meminta Kim keluar karena ia yang akan menangani suaminya. Sarah lalu memeriksa ponsel Yulsung dengan cepat. Esok harinya, Bom, Ki Jun, dan Daegi mengikuti pergerakan dari Daegu, dan Bom menabrakkan mobilnya ke kendaraan Daegu. Mereka lalu membawa paksa Daegu yang tantrum. Di lokasi berbeda diperlihatkan oleh mereka mobil Daegu yang dijatuhi mobil membuat Daegu kaget melihatnya.
Kijun lalu mempertanyakan, menurut Daegu siapa yang akan melakukan aksi tragis ini? Daegu yang mengetahui dia janjian dengan Yulsung menjawab kemungkinan itu Yulsung. Sarah lalu menghampiri mereka dan mempertanyakan atas perintah siapa di tahun lalu di kantor kejaksaan Daegu membawa almarhum ibunya. Daegu pun mengungkapkan bahwa ia hanya diperintah oleh Yulsung dan berhenti di tengah jalan. Lalu Yulsung pergi dengan Kim dan membawa ibu Sarah. Setelah itu dia tidak mengetahui apa-apa. Mendengar kematian ibunya merupakan akal dari Yulsung, Sarah pun lemas. Semua pun terpaku kepadanya. Dan dengan sigap Daegu kabur ngibrit. Dalam pelariannya, Daegu yang dikejar oleh tim firma solusi, dia mengendarai mobil. Lalu tanpa diduga tertabrak oleh mobil. Selagi meeting, Yulsung mengingat dirinya yang penuh dengan kemurkaan saat itu yang tanpa sengaja mendorong ibu Sarah di atap pabrik milik mendiang ayah Sarah. Kim lalu memberitahu hal yang tadi diduga oleh Yulsung. Menemui Sarah, Yulsung merekam semua pembicaraan yang menegaskan bahwa penipuan dapat membatalkan pernikahan kontrak. Yulsung menyatakan mobil yang menubruk mobil Daegu adalah milik penyewa bernama Bom. Meminta Sarah mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, maka Sarah tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan Seyun. Sarah lalu membenarkan bahwa karena ia hanya ingin memeriksa Daegu, namun membuatnya heran. Karena menurut laporan Bom, Daegu malah melarikan diri. Sarah pun lalu izin akan menanyakannya kepada mertuanya. Kala itu Chayul disodorkan CCTV saat Daegu membawa ibu Sarah. Chayul berjujar, dia tidak mengetahui apapun. Sarah pun hanya bisa keluar tanpa ada jawaban. Sedang Spa, Jamie melakukan aksinya bergosip sesama tamu VIP mengenai pimpinan firma hukum Chayul yang dilansir yang tidak memberi putra semata wayangnya wewenang sama sekali. Menyebabkan supir pribadi pimpinan Chayul bekerja sama dengan putranya. Gosip tersebut terdengar sampai ke telinga Chayul. Bergegas ke kamar anaknya, Chayul mengetahui fakta bahwa ponsel Daegu ada pada Yulsung. Di ruangannya, Chayul menanyakan perihal ponsel Daegu yang ada pada Yulsung. Yulsung menyatakan ia hanya menemukan di TKP dan hanya mengamankannya. Chayul pun meminta kejujuran Yulsung apakah Yulsung mencoba meniadakan Daegu karena terlibat dalam peniadaan ibu Sarah. Yulsung yang tidak mengaku diminta ibunya untuk diam saja jika tidak dia sendiri yang akan memecahkan kepala Yulsung. Kondisi berbeda saat Ji-in hendak mengunjungi Sarah di firma solusi karena tidak bisa menghubungi Sarah. Diberitahu Kijun bahwa Sarah rehat dari solusi karena menikah kembali dengan Yulsung. Ji-in yang kecewa dan pamit pergi bertemu dengan Sarah. Dia mengucapkan selamat kepada Sarah. Tapi Sarah menjelaskan dia masih di pihak yang sama dengan Ji-in. Hanya ingin membalaskan dendamnya pada Yulsung. Mengobrol bersama timnya, Kijun memberikan alat untuk Sarah simpan agar berjaga-jaga dari Yulsung. Di ruangannya, polisi mendatangi Yulsung memintanya untuk datang ke kantor polisi atas dugaan kematian Jung Suk atau ibu Sarah. Di ruang interogasi, Yulsung menyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan kematian mertuanya. Dia lalu menemui kepala polisi yang mengungkapkan bagaimanapun akan setia kepada pimpinan Chayul. Diingatkan oleh kepala polisi agar Yulsung bersikap sama dan menghilangkan kecemasannya. Mengetahui terciumnya kasus almarhum mertuanya karena laporan dari ibunya, Yulsung mendatangi ibunya, mempertanyakan mengapa ibunya melaporkan lalu membebaskannya hari ini. Chayul mengungkapkan bahwa dia hanya menggambarkan situasi ini karena ingin Yulsung tahu bahwa hanya ibunya yang bisa melakukan itu untuk Yulsung. Yulsung lalu menghampiri Daegu untuk menyelesaikan misinya. Esok hari Daegu menghampiri Chayul dan meminta uang agar dia bisa menutup mulutnya atas peniadaan Yumi. Chayul pun berujar batas transfer hanya $300.000. Untuk itu dia hanya bisa memberi Chayul nominal itu. Setelah transferan diterima, Daegu pun pergi dengan riang. Hal itu terdengar oleh Yulsung yang mengamati pembicaraan ibunya juga Daegu dari jauh. Sampai di kamarnya, Sarah melihat beberapa penyadap. Dengan alat yang diterimanya dari Kijun, Sarah memeriksa beberapa ruangan lainnya. Sarah lalu memberitahu ibu mertuanya tentang alat penyadap yang ia temukan di dalam buku. Chayul langsung mengamuk kepada anaknya. Yulsung lalu memperdengarkan pengakuan ibunya yang memerintahkan meniadakan Yumi oleh Daegu.
Ibunya yang hendak memurkai Yulsung mengangkat vas dan diketahui ada alat penyadap. Mereka lalu menghentikan obrolan. Makan bersama di ruang makan, ponsel Sarah pun berdering. Sarah izin mengangkat telepon dan memasang muka kaget. Diinformasikan Sarah barusan bahwa Yong menginformasikan Deku ketahuan judi di luar negeri dengan nilai fantastis, yaitu $2 juta yang bersumber dari firma hukum Chayul. Hal itu akan menunda kesepakatan sekolah hukum yang akan dimenangkan oleh Chayul. Polisi lalu datang menangkap Yulsung atas kematian dari Yumi. Berkilat tidak mengakui, Yulsung pun malah menginformasikan bahwa ibunya lah yang meniadakan Yumi. Di kantor polisi, Yulsung pamit meninggalkan ibunya karena ia yang akan mengupayakan untuk membangun sekolah hukum Chayul. Chayul pun Olohok tak percaya setiga itu anaknya padanya. Hendak melakukan presentasi namun di dalam gedung terlihat kosong melompong. Diberitahu Kim ruangan lain yang dikerubuni media massa. Sampai di ruangan itu, Yulsung melihat Huijin membeberkan foto kedekatannya dengan Yulsung dan dijanjikan pernikahan. Huijin pun juga mengekspos foto kemesraan Yumi dan Yulsung yang dijanjikan hal yang sama, yaitu menikahi Yumi. Namun pada akhirnya meniadakan Yumi. Memakai kekuatan ibu Yulsung dengan mengekspos rekaman suara pengakuan dari Chayul. Profesor Wung Jin yang telah sadar, dia dihampiri oleh Yulsung yang mengetahui di ruangan Profesor Wung Jin sudah ada Ki Jun yang sedang merekam pengakuan Profesor Wung Jin. Saat itu Kwon muncul dan menyatakan bahwa ia menyelidiki ulang kasus Profesor Wung Jin untuk memperbaiki keadaan. Jam berbeda, Profesor Wung Jin mengungkapkan fakta kepada media yang meliputnya. Hari berbeda, Sarah menitipkan Seyun kepada Jamie. Jamie pun menyambut Seyun dengan hangat. Bertemu dengan Ji-in yang menginformasikan kepada Sarah bahwa Yulsung membentuk klub $50 juta yang diinisiasi komunitas 5 anggota. Informasi ini Ji-in dapat dari ayahnya. Meeting dengan timnya, Sarah meminta timnya untuk membantu menemukan buku besar dari komunitas 5 anggota. Di restorannya, Jamie dibantu Jong-il untuk menulis perkataan mahakarya Jong-il sebagai reporter handal. Malam hari, Daegi menaruh tas berisi uang ke bagasi milik Jong-il atas bayaran perkataan mahakaryanya. Sarah yang mengunjungi Jamie, namun di restoran Jamie terlihat sibuk penuh dengan customer berkat perkataan mahakarya reporter Jong-il yang tengah viral. Dihubungi oleh Bom yang memberitahu Sarah lokasi pelacakan yang ditempel pada tas yang dibawa oleh Jong-il. Esok hari tim firma hukum solusi menemukan lokasi pelacakan yang di daerah pertanian, dibantu oleh Jamie yang membawa beko. Namun mereka hanya menemukan gentong berisi uang tunai. Memeriksa rumah dekat ladang, Sarah menemukan buku besar yang ia cari. Dalam forum komunitas 5 anggota, Jong-il mengakui bahwa buku besar miliknya hilang, membuat murka anggota lainnya. Sarah lalu mendapatkan telepon dari pengasuh Seyun menyatakan bahwa dia kehilangan Seyun saat menjemputnya. Sarah yang ketakutan, dia dihubungi oleh Yulsung bahwa Seyun ada padanya. Menemui Yulsung, Sarah memperlihatkan buku besar yang akan ia tukar dengan Seyun. Seyun yang hendak menghampiri ibunya namun ditahan oleh Yulsung. Sarah lalu melempar buku besar dan Seyun pun berhasil dipeluknya. Sarah, Seyun, dan Ki Jun bergegas pergi. Membuka buku besar tersebut, Yulsung kecewa karena buku besar itu palsu. Di dalam mobil, Ki Jun memperkenalkan diri sebagai teman dari ibu Seyun. Seyun pun menyapa Ki Jun dengan sebutan paman. Diberitakan oleh jaksa kasus suap pengembangan kota Chayul. Saat itu Kim menghampiri Ki Jun dan juga Sarah. Ki Jun menyatakan bahwa berita konferensi pers kejaksaan sudah menyudutkan Yulsung sembari menyodorkan kertas berisi jawaban Yulsung saat diinterogasi tim kejaksaan mengenai penyebab ibu Sarah meninggal adalah didorong oleh Kim. Hal tersebut membuat murka Kim saat mendengarnya. Sarah mengajaknya sadar dan meminta Kim untuk jujur memakai hati nuraninya. Esok hari penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh kejaksaan di kantor firma hukum Chayul. Sementara itu di kantor firma solusi, Daegi mengabari kabar gembira karena sekolah hukum Chayul tereliminasi. Membuat antusias Bom dan Sarah yang mendengarnya. Masuk ke dalam mobil Yulsung, Sarah dibius oleh Yulsung. Sarah yang sudah sadar, dia disekap oleh Yulsung yang duduk manja di ruangan berbeda. Yulsung pun lalu menghampiri Sarah dan meminta Sarah merekod membuat pengakuan bahwa buku besar itu palsu dan Sarah yang membuatnya. Namun Sarah malah mempertanyakan apakah Yulsung meniadakan ibunya. Yulsung yang tersulut emosi, dia berperilaku kasar kepada Sarah yang menjatuhkan alat penyadap. Mengetahui hal itu, Yulsung membawa Sarah pergi. Bom, Ki Jun, dan Daegi yang sampai di tempat penyekapan Sarah tidak menemukan Sarah.
Kijun lalu mengambil rekaman dashboard mobil untuk mencari tahu kemana Sarah dibawa pergi. Sampai di tumpukan kontainer pelabuhan, mereka pergi berpencar. Berada dalam kontainer, Sarah diminta pengakuan kembali sembari direkod oleh Yulsung bahwa buku besar itu palsu. Namun Sarah pun kekeh menolak, dia malah menanyakan meminta Yulsung mengakui perbuatannya terhadap ibu Sarah. Yulsung yang kesal karena Sarah tidak menurut. Sarah pun menyatakan bahwa Kim sedang menuju ke kejaksaan untuk membuat pengakuan. Yulsung pun menghubungi Kim mengetahui bahwa Kim memang mengakui perbuatannya. Mengetahui fakta itu, Yulsung membuat pengakuan bahwa dia memang mendorong ibu Sarah, tapi tidak berniat meniadakannya. Yulsung lalu memberikan pisau, meminta Sarah mengeluarkan diri sendiri dari kontainer, sembari pergi menutup kontainer. Kijun yang mencari Sarah akhirnya menemukan Sarah dalam kondisi tak berdaya. Sementara itu, Yulsung mencoba pergi, namun tim kejaksaan menyergapnya. Tim firma hukum solusi, termasuk Sarah, melihat Yulsung dan Sarah pun langsung memurkai Yulsung. Dia pun mengambil ponsel Yulsung yang berisi rekaman Yulsung. Yulsung pun segera diamankan oleh tim kejaksaan. Mengunjungi makam ibu Sarah, tim solusi berjanji akan melindungi Sarah dan juga Seun. Hari berbeda terjadi pernikahan akbar yang tak terduga antara Daegi dan Bom yang terlihat serasi. Di luar, Kijun berbincang dengan Sarah. Kijun lalu menyodorkan Sarah sebuah cincin, namun Sarah menolak karena ia tidak menginginkan pernikahan. Menurutnya pernikahan ada kadaluarsanya selama 5 tahun sekali. Kijun pun menyatakan dia akan memperpanjang masa kadaluarsa dengan memberikan Sarah cincin lagi. Memasangkan cincin tersebut, Kijun lalu menggenggam tangan Sarah dengan erat. Dan genggaman erat tangan tersebut menjadi akhir dari drama Queen of Divorce. Menjalani pernikahan harus dengan kasih sayang dan komitmen tanpa campur tangan orang lain yang mampu merenggut maligai pernikahan. Saling percaya dan komunikasi yang efektif penting sekali untuk membangun pernikahan yang langgeng juga bahagia. Terima kasih telah setia menyimak Suara Cece. Nantikan cerita seru lainnya. Cece pamit, bye.